Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan pencurian berlian oleh 3 penjahat bertopeng di pusat kota London. Para pencuri tadi berusaha melarikan diri dari kejaran polisi, tetapi mereka akhirnya tertangkap. 6 tahun setelah kejadian itu, seorang pengusaha kaya yang bernama Batuk Patel mengadakan sebuah pesta. Batuk memiliki 3 anak wanita yang cantik. Mereka adalah Ganga, Jamuna, Saraswati. Hadir dalam pesta itu teman lama Batuk yang bernama Malia. Malia ingin menjodohkan ketiga putranya dengan ketiga putri Batuk. Tetapi Batuk menolak karena ia trauma dengan pernikahan. Menurutnya, dalam garis keturunan mereka, semua keluarga Batuk yang menikah tidak pernah ada yang langgeng. Pernikahan mereka selalu berakhir dengan perceraian. Bahkan pernikahan Batuk sendiri tidak langgeng. Istrinya meninggal dunia setelah melahirkan 3 putrinya. Karena itulah Batuk memutuskan untuk tidak menikahkan ketiga putrinya. Mendengar alasan Batuk, putra Tuan Malia kemudian menggerutu dan berkata, "Kalau begitu kita tiduri saja anaknya tanpa harus menikahi mereka." Batuk mendengar ocehan itu. Ia sangat tersinggung dan segera mengusir Malia dan ketiga putranya dari pesta itu. Ternyata ketiga putri Tuan Batuk secara diam-diam sudah memiliki pacar, padahal hal itu dilarang oleh ayah mereka. Putri kedua yang bernama Jamuna Patel bercerita bahwa ia memiliki kekasih yang bernama Teddy. Teddy adalah pemuda yang tampan. Ia memiliki hobi balap mobil. Suatu hari ketika sedang balapan, mobil Teddy kehabisan bahan bakar. Padahal jarak ke garis finish hanya tersisa 200 meter. Teddy berhasil menyentuh garis finish terlebih dahulu. Tetapi juaranya justru jatuh ke tangan pembalap lain karena menurut juri mereka sedang lomba balap mobil, bukan lomba lari. Putri bungsu yang bernama Saraswati tidak mau kalah saing. Ia mulai bercerita tentang kekasihnya yang bernama Banti. Banti adalah penggemar berat aktor senior India. Ia hobi nge-rap. Suatu hari saat mengikuti audisi rap, juri mengatakan bahwa penampilan Banti biasa saja, tidak ada yang spesial. Banti tidak terima. Ia meminta kesempatan kedua untuk nge-rap dalam bahasa Hindi. Penampilan Banti spektakuler, tetapi kali ini juri mendiskualifikasikan Banti dari audisi karena sekalipun jurinya berwajah bule, tetapi ia mengerti bahasa Hindi dan lirik dalam lagu Banti berisi caci maki tentang ibu dan saudara perempuan juri. Putri sulung yang bernama Ganga Patel juga ternyata sudah memiliki pacar. Ia punya kekasih bernama Sandy. Sandy sangat jago bermain bola kaki. Sekalipun sangat ahli bermain sepak bola, Sandy tetap ditolak oleh pelatih karena ia adalah orang India. Pelatih Sandy sangat rasis. Menurutnya, orang India tidak layak menjadi pemain bola karena mereka adalah budak. Mendengar kata India, Sandy seperti orang kesurupan. Ia berubah menjadi orang lain dan mulai mencaci maki pelatihnya. Now you listen, you white little willies. Sundi. One for the coach. One for Kela. Get that idiot! Ganga Patel adalah seorang dokter. Ia mengatakan jika kekasihnya Sandy memiliki kepribadian ganda. Hal itu bisa terjadi akibat Sandy terlalu terkekang dengan beban finansial.
Sandy tidak bisa mendengar kata India. Jika mendengar kata itu, maka kepribadian ganda di dalam diri Sandy auto terpicu. Sandy akan berubah menjadi orang lain dan amarahnya tidak terkontrol. Sandy kaget mendengar keanehan yang ada di dalam dirinya. Ia merasa pusing dan butuh minuman untuk menenangkan dirinya. Sandy kemudian berkata, "Dokter, aku butuh secangkir kopi hitam." Dan sejurus kemudian, Right. I'm saying right. seorang pasien dengan gangguan kepribadian ganda mendadak muncul dan mengamuk. Ternyata pasien itu alergi dengan kata hitam. Menurut dokter, untuk menyembuhkan Sandy, Sandy harus mengubah warna hidupnya. Ia harus menjadi orang kaya. Sandy berpikir keras. Ia akhirnya menemukan cara untuk menjadi kaya, yaitu dengan menikahi kekasihnya Ganga. Karena Ganga adalah anak miliuner Tuan Patel. ये हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है. Will you marry me? Saat Sandy mengutarakan rencana untuk menikah, Ganga Patel menolak karena ayahnya melarang ketiga putrinya untuk menikah. Tidak hanya Ganga, Saraswati, dan Jamuna juga menolak lamaran dari kekasih mereka masing-masing, yaitu Banti dan Teddy, dan dengan alasan yang sama. Papa? I have a boyfriend. Ganga, Saraswati, dan Jamuna berterus terang jika mereka memiliki pacar. Ayahnya tidak terima. Ia tidak ingin anak-anaknya punya pacar dan menikah. Selain karena pernikahan akan membawa ketidakmujuran bagi ketiga putrinya ini, Patel mengaku punya satu alasan lagi kenapa ia tidak mau menikahkan ketiga putrinya. Betul sir, you're joking. ये आखिरी पास्ता आपका फैमिली एस्ट्रोलॉजर आखिरी आस्था बनेगा. Tuan Patel bertemu dengan pria bernama Pasta. Ia meminta bantuan Pasta untuk mencegah pernikahan anak-anaknya. Pasta tidak mau. Ia justru ingin melihat putri Patel bahagia. Karena menolak, Patel mengancam akan membunuh Pasta. Pasta menyamar menjadi seorang peramal. Ia akhirnya berkomplot dengan Tuan Patel untuk membohongi putri-putrinya. Pasta meramal bahwa keluarga Tuan Patel terkena kutukan jika calon suami Ganga yang bernama Sandy melangkah masuk ke dalam rumah itu, maka Tuan Patel akan terkena serangan jantung. Begitu juga dengan kekasih Jamuna. Jika Teddy melihat Tuan Patel, maka Tuan Patel akan meninggal dunia. Dan yang terakhir, jika Banti berbicara kepada Tuan Patel, maka Patel juga akan meninggal dunia. Tuan Patel pura-pura sedih mendengar ramalan Pasta. Ia kemudian ingin bunuh diri. Tetapi ketiga putrinya itu segera menghentikan aksi ayah mereka. क्या यानी मैं बोलूंगा और वो मर जाएंगे. Ganga, Jamuna, dan Saraswati tidak kehabisan akal untuk menikah. Agar menghindari kutukan keluarga Patel, Ganga meminta kekasihnya Sandy untuk berpura-pura menjadi pria lumpuh. Dengan demikian, Sandy tidak perlu melangkah saat masuk ke dalam rumah karena ia menggunakan kursi roda. Sandy kemudian bertemu dengan Tuan Patel. Ia memperkenalkan dirinya pada calon mertuanya dengan berkata, "Papaji, namaku Sandy, tempat favoritku Paris, olahraga favoritku para layang, dan jika aku demam maka aku akan minum paracetamol." Setelah itu datanglah Teddy. Teddy berpura-pura buta agar tidak bisa melihat Tuan Patel. Stop. Papa? Love is blind, but in my case, Teddy. पापा उधर हैं, वहाँ जाइए. Yes, that's Papa. Seperti Sandy, Teddy juga memperkenalkan dirinya. Ia kemudian berkata, "Namaku Teddy, warna favoritku hitam. Aku dijuluki teman-teman dengan sebutan hukum. Karena aku dan hukum sama-sama buta. Aku bahkan menemukan Saraswati melalui kencan buta alias blind date." Sekalipun Teddy buta, Saras mengaku sangat mencintai pria itu karena cinta itu buta. Setelah itu datanglah Banti. Banti menyamar menjadi pemuda bisu. Ia pun mulai memperkenalkan dirinya dengan bahasa isyarat. Love is cute. Karena ketiga pemuda tadi tidak melanggar aturan kutukan terhadap keluarga Patel, maka Tuan Patel terpaksa menerima ketiga pacar putrinya itu. फूल पानी है, फूल पानी है. Tuan Patel tidak percaya jika kekasih putrinya lumpuh, buta, dan bisu. Ia mulai menguji mereka satu persatu. Teddy diminta untuk melompat ke dalam kolam renang yang tidak ada airnya. Ia tentu saja menolak dengan alasan tidak bisa berenang. Dan sejurus kemudian,
Tuan Patel akhirnya percaya jika Teddy benar-benar buta. Selanjutnya, ia ingin menguji apakah Sandy benar-benar lumpuh. Patel memasukkan bongkahan gula ke dalam tubuh Sandy. Ia kemudian bersembunyi di sudut ruangan dan melepaskan semut yang siap mengerubungi gula tadi. Sandy kesakitan digigit semut. Ia ingin berdiri, tetapi matanya justru menangkap bayangan Tuan Patel yang terpantul cermin. Sandy terpaksa berpura-pura lumpuh. Maria! Suck the hands from my pants! Tuan Patel akhirnya yakin jika Sandy ternyata benar-benar lumpuh. Ujian terakhir ia tujukan kepada si bisu Banti. Banti juga lolos ujian. Ia tidak bersuara sedikit pun, sekalipun pantatnya tertusuk kaktus berduri. Setelah itu, Banti bergegas ke tempat yang sunyi dan berteriak sekencang mungkin untuk meluahkan semua rasa sakit yang terakumulasi dalam dirinya. Suatu malam Sandy menonton berita di TV yang menyebutkan kata India. Sandy secara otomatis berubah menjadi jahat dan ia menyebut jika dirinya bukan sebagai Sandy, melainkan orang lain yang bernama Sundi. Sandy nahi. Sunday. Help me! Help me! Idea! Tuan Patel olahraga pagi dan bersepeda. Di saat ia pergi, Sandy dan Teddy bisa lepas bebas untuk melakukan hobi mereka. Sandy bermain bola, sedangkan Teddy menyetir mobil balap. Mereka kemudian bertemu satu dengan yang lain. Teddy jadi sadar jika ternyata Sandy hanya pura-pura lumpuh dan sebaliknya. Sandy tidak terima Teddy menipu Tuan Patel karena jika Teddy berhasil menikah dengan anak Tuan Patel, maka Sandy akan terancam gagal menjadi pewaris tunggal harta Tuan Patel. Mereka berdua kemudian terlibat cekcok mulut dan dilanjutkan dengan aksi Teddy yang berniat memukul Sandy. Tetapi sejurus kemudian, Sandy dan Teddy mendengar suara musik rap. Mereka yang awalnya ingin berkelahi, kini justru terpancing untuk bergoyang. Ternyata Banti sedang latihan nge-rap. Kini Sandy dan Teddy sadar jika ternyata Banti juga menipu Tuan Patel. Mereka segera merekam adegan saat Banti berbicara dan mengancam akan lapor pada Tuan Patel. Banti tidak kalah cerdik. Ia juga ternyata sudah memvideokan jika Sandy dan Teddy tidak lumpuh dan buta. Banti kemudian mengancam balik Teddy dan Sandy. Dalam aksi ancam-mengancam itu, Teddy dan Banti secara tidak sengaja keceplosan menyebutkan kata India. Mendengar kata India, mendadak kepribadian Sandy berubah menjadi orang lain yang bernama Sundi. Sundi menggila. Ia bersiap melaporkan penyamaran mereka semua kepada Tuan Patel. I will expose you all! इसे रोकना पड़ेगा। Sundi tiba di rumah Tuan Patel. Banti dan Teddy menyusulnya dan berusaha menghentikan kegilaan Sundi. पाकिस्तानी। Karena tidak bisa menghentikan Sundi, mereka berniat menabraknya. Sundi membongkar kedok jika Sandy tidak lumpuh di hadapan Tuan Patel. Ia bahkan membuktikan jika dirinya normal dengan melompat dan menari. Setelah itu, Sundi membongkar rahasia Banti dan Teddy. Tetapi orang yang berdiri di depan mereka saat ini ternyata hanyalah patung lilin Tuan Patel. Setelah itu, 3 dara anak Tuan Patel berdatangan. Dan di saat itulah, Sundi akhirnya sadar dan kepribadiannya kembali berubah normal menjadi Sandy. Setelah itu, mendadak Tuan Patel pulang. Mereka bertiga kembali berpura-pura menjadi lumpuh, buta, dan bisu. Mereka bahkan sepakat untuk berbagi harta Tuan Patel dan bekerja sama agar kebohongan mereka tidak terbongkar. Patel ditelepon oleh seseorang dan Pasta mendengar pembicaraan itu. Ternyata 3 dara yang bernama Gangga, Jamuna, dan Saraswati bukanlah putri kandung Tuan Patel. Patel meminta Pasta untuk menjaga rahasia besar itu karena ayah kandung dari 3 dara ini adalah bos gangster yang paling ditakuti di kota Mumbai.
Pria itu bernama Urja. Sekalipun kejam dan bengis terhadap lawan-lawannya, Urja sangat menyayangi ketiga putrinya. लेकिन उससे भी अच्छा बाप Suatu malam, Urja ditangkap polisi. Ia meminta orang kepercayaannya yang bernama Patel untuk membawa ketiga putrinya pindah ke London dan menetap di sana. Urja berpesan agar Patel menikahkan ketiga putrinya dan semua harta akan diberikan atas nama suami mereka. Tetapi Patel dilarang memberitahu jika ayah mereka ternyata adalah seorang bos mafia yang bernama Urja. Dan ternyata Patel adalah pria jahat yang mengkhianati bos Urja. Ia adalah orang yang menjebak Urja sehingga bos mafia itu tertangkap polisi. Patel sengaja menghambat pernikahan tiga darah itu karena ia ingin menjodohkan ketiga darah itu dengan ketiga putranya Patel yang saat ini baru saja dikeluarkan dari penjara akibat tertangkap saat mencuri berlian seperti di adegan awal film. Ketiga putra Tuan Patel adalah trio R, yaitu Rajib, Rohan, dan Rishi. के बाप में दम है जो अब हमें रोक Masa hukuman Urja Nagre berakhir. Ia datang ke kota London. Di sana, Urja memukuli beberapa pemuda yang terlihat sedang melecehkan wanita. Ketika Urja memukuli para pemuda itu, Sandy CS menghampirinya. Setelah itu Urja bertemu dengan mereka. Saat ketemuan, Sandy CS tidak sadar jika posisi mereka tertukar. Sandy menggunakan kacamata dan ia berpura-pura buta. Teddy menjadi bisu dan Banti jadi lumpuh. Merasa simpati dengan penyandang disabilitas, Urja kemudian memberikan uang kepada mereka bertiga. Urja mendatangi Patel. Ia ingin sekali bertemu dengan ketiga putrinya. Namun ia tidak mau putrinya tahu jika Urja adalah ayah mereka. Ia tidak mau putrinya malu memiliki seorang ayah seorang bos gangster. Urja murka saat ia mengetahui jika Patel akan menikahkan ketiga putrinya dengan pemuda bisu, buta, dan lumpuh. Patel berusaha untuk menenangkan Urja. Ia mengaku sudah menyiapkan jodoh yang baik untuk ketiga putri Urja. Patel kemudian membawa Urja bertemu dengan tiga pemuda. Mereka adalah anak Patel sendiri. Tetapi Patel merahasiakannya dan membuat settingan jika mereka adalah pemuda baik yang dermawan. Padahal ketiga putra Patel adalah mantan napi. Oh, look at it, Gracie. Oh, look at that. That's Urja mendatangi putri-putrinya. Di sana ada juga Sandy CS. Hanya saja saat pertama kali bertemu dengan Urja, posisi Sandy dan teman-temannya tertukar. Sandy buta, Banti lumpuh, sedangkan Teddy bisu. Agar tidak dikenali, Teddy dan teman-temannya berusaha untuk menutupi wajah mereka. Urja dan Patel bersandiwara. Patel mengaku berhutang 5.000 crore dari Urja dan ia tidak mampu untuk membayar hutang itu. Karena itulah Urja meminta Patel untuk menikahkan ketiga putrinya dengan ketiga putra Urja yaitu Rajib, Rohan, dan Rishi. Padahal trio R itu sebenarnya anak kandung Patel. Sandy dan teman-temannya meminta dispensasi waktu 10 hari untuk melunasi hutang Tuan Urja. Urja setuju. Hanya saja ia memberikan syarat tambahan. Selama 10 hari, Urja dan anak-anaknya trio R harus menetap di rumah itu. के मुर्जा भाई पटेल मैंने पटेल मैं Urja akhirnya tinggal di rumah itu. Ia rindu dengan putri-putrinya. Urja sebenarnya mengetahui jika ia dikhianati oleh seseorang yang membuatnya masuk ke dalam penjara. Akan tetapi ia tidak tahu jika Patel adalah pengkhianat dirinya. Sementara itu, tiga darah berkompromi dengan kekasih mereka untuk menjebak trio R. guys next monsoon your Bobby Tiga darah bekerja sama dengan kekasih mereka untuk menjebak trio R. Trio R dituduh meniduri pembantu di rumah itu ketika mereka sedang mabuk. Para pembantu kemudian menuntut keadilan. Agar kasus itu tidak terkuak ke media, trio R dituntut untuk membayar denda 5.000 crore. Karena tidak punya uang sebanyak itu, Urja akhirnya mencabut semua hutang Tuan Patel yang juga berjumlah 5.000 crore. Kali ini tidak ada hutang di antara mereka. Tidak hanya itu, tiga darah juga menuntut agar mereka diizinkan menikah dengan Sandy CS. Tuan Urja tidak punya pilihan lain. Ia akhirnya mengabulkan syarat yang diminta oleh tiga darah. लड़कियां डेस्परेट हो गई हैं
2 दिन भी भारी पड़ रहे. Tiga darah membawa kekasih mereka ke gereja. Sebelum menikah, mereka ingin mengaku semua dosa yang mereka perbuat kepada ayahnya Patel. Karena mereka mengatakan bahwa pasangan mereka adalah pria bisu, lumpuh, dan buta. Setelah itu, seorang pendeta muncul. Ia mengatakan bahwa dosa tiga darah pasti akan diampuni. Karena tiga darah melakukan itu untuk memperjuangkan cinta sejati mereka. Mendengar ucapan pendeta, Sandy CS justru tersentuh hatinya. Mereka merasa berdosa karena selama ini Sandy CS mendekati tiga darah hanya untuk mengincar uang, bukan cinta. Sandy CS terus dihantui perasaan bersalah. Mereka ingin minta maaf kepada tiga darah. Sandy CS kemudian mendatangi galeri milik Jamuna untuk meminta maaf karena konon mereka mendengar jika tiga darah sedang berada di sana. Galeri itu ternyata dipenuhi dengan patung lilin. Saat mereka tiba di sana, Sandy CS tidak menemukan tiga darah. Mereka justru dihadang oleh Trio R dan pasukannya. Trio R ingin menghabisi Sandy CS. इन नॉर्मल लोगों को मार मार के खत्म करने में कबाड़ी. Sandy ternyata jago bela diri. Ia dengan mudah mengalahkan anak buah Trio R. Masalah lain muncul saat Teddy keceplosan menyebutkan kata India yang membuat kepribadian Sandy berubah menjadi Sundi. Melihat Sandy yang menggila saat menjadi Sundi, Trio R memanfaatkan itu dengan menyerang Teddy dan Banti. Ternyata Teddy dan Banti juga sangat tangguh dalam hal bela diri. Mereka berhasil mengalahkan Trio R. Tuan Patel kemudian masuk ke tempat itu dan ia jadi tahu jika Sandy CS ternyata tidak cacat. Tuan Patel memutuskan jaringan listrik. Ia mengira jika Sandy CS adalah putra-putranya. Patel kemudian berkata, "Anakku, aku ayahmu. Ayo kita keluar dari tempat ini dan memberitahu Tuan Urja bahwa mereka bertiga tidak cacat." Setelahnya, potongan kabel yang menggantung tadi kembali tersambung. Lampu mendadak menyala. Sandy CS sadar jika Tuan Patel ternyata ayah dari Trio R. Sandy mengancam akan membongkar konspirasi jahat Tuan Patel. Tuan Patel justru meminta agar mereka kerjasama dan membagi harta Tuan Urja. Ia tidak akan membongkar kebohongan Sandy CS dan Sandy CS juga menjaga rahasia Tuan Patel. Patel bahkan siap melepas tiga darah untuk dinikahi oleh Sandy CS. Sandy setuju dengan ide itu. Setelah mendengar rencana bagi harta milik Tuan Urja, mendadak Pasta hadir dan meminta jatah. Tidak hanya Pasta, 3 pembantu yang mengaku diperkosa oleh Trio R juga hadir di sana dan meminta jatah mereka. Dan sejurus kemudian, Tuan Urja ternyata sudah ada di ruangan itu sejak tadi dan ia mengetahui jika Patel adalah orang yang mengkhianati dirinya. Karena saat Urja keluar dari penjara, ia sempat mendengar dari panggilan telepon jika Patel dan putranya membahas tentang rencana jahat Patel terhadap Urja dan putri-putrinya. Karena merasa dibohongi, Urja berniat membunuh mereka semua. Urza, मेरा पुर्जा मत निकालो। मेरा तो पहला नाम आखिरी पास्ता है, मैं तो आखिरी हमारा हो जाएगा। Satu persatu dari mereka meminta maaf kepada Urja. Kabel listrik yang dipotong Patel sebelumnya masih menggantung yang membuatnya kadang tersambung dan kadang terputus. Alhasil lampu di ruangan itu menjadi kelap-kelip. Urja memburu mereka di antara remang-remang cahaya. Di saat bersamaan, 3 darah hadir ke tempat itu. Mereka kemudian disandra oleh Trio R. Trio R bersiap membunuh 3 darah, tetapi sejurus kemudian, Sandy CS mengorbankan diri mereka demi melindungi kekasih mereka masing-masing.
Sandy CS meminta maaf karena awalnya mereka mendekati kekasih mereka atas nama harta. Tetapi sekarang mereka sadar jika mereka benar-benar mencintai Gangga dan saudari-saudarinya. Sandy kemudian menjelaskan bahwa ayah kandung Tiga Darah adalah Tuan Urja, bukan Patel. Film ditutup dengan adegan di mana Patel meminta maaf kepada Urja dan Tuan Urja dengan murah hati mau memaafkannya. Tiga Darah pada akhirnya mendapat restu dari ayah kandungnya, Tuan Urja, untuk menikah dengan Sandy CS. Dan film pun berakhir.